Kalau kalian sudah um, nonton video pendek yang saya kirim, itu akan mudah memahami ya. Seharusnya ini juga sudah dijelaskan kemarin-kemarin, tapi ini saya fokus untuk membahas 8 elemen penalaran dalam berpikir kritis ya. Mengapa kita bahas ini? Karena nanti latihan untuk reading dan listening itu kalian gunakan 8 elemen ini untuk mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi 8 elemen ini dalam bacaan maupun di dalam video ya, dan dalam listeningnya ya. Jadi nanti apa namanya, dengan memahami setiap elemen ini akan memudahkan kalian dalam mengidentifikasinya di dalam tulisan, artikel maupun news ya, maupun baca buku, dan di dalam apa namanya, mendengarkan ya. Jadi itu gunanya seperti itu ya. Dan juga gunanya adalah ketika kalian merancang untuk presentasi ya, merancang tulisan maupun merancang untuk presentasi. Jadi dalam merancang tulisan maupun presentasi harus bisa dipastikan ke 8 elemen itu ada di dalam apa rancangan kalian. Oke, saya tunjukkan kembali ini ya, karena apa namanya, yang dimaksud dengan 8 elemen ini adalah ini ya. Dalam gambar ini dari 3 standar yang sudah pernah saya jelaskan, yang dimaksud dengan 8 elemen adalah ini ya. Jadi ada tujuan, ada question atau permasalahan, ada konsep kunci, ada informasi, ada asumsi, kesimpulan, implikasi, dan sudut pandang. 8 elemen inilah yang harus dikuasai, memahaminya, karena ini yang digunakan ya dalam latihan reading maupun listening atau latihan writing dan apa namanya, speaking ya. Dan saya ingatkan bahwa minggu depan itu kita sudah langsung latihan writing dan speaking, supaya 4 kali pertemuan itu semuanya kita latih writing dan speaking, kalian langsung menulis dan juga presentasi, dan itu yang akan menjadi tugas akhir ya. Jadi pada saat pertemuan ke-14 atau 15 nanti kalian tinggal kumpul saja ya. Jadi sebenarnya apa katakanlah TAS kalian itu melalui pembimbingan ya. Oleh karena itu saya yakin kalau kalian serius mengerjakannya, mengikuti pembimbingannya setiap pertemuan, saya yakin TAS dan TTS kalian seharusnya bagus ya. Seharusnya bagus. Saya ingin seperti itu. Tetapi apakah kalian menginginkannya atau tidak, nanti kita lihat ya. Nah, kembali lagi ke sini, 8 elemen ini lah yang nanti menerapkan standar ya. Tetapi kita jangan dulu kacaukan supaya kalian tidak bingung. Dalam pertemuan hari ini saya hanya menjelaskan 8 elemen ini saja ya. Kalau kalian menonton video pendek yang saya kirim itu, sudah bisa dilihat bagaimana ke 8 elemen ini diterapkan di dalam standarnya ya, atau menerapkan standar ya. Jadi saya ingin lebih detail karena dalam berapa apa namanya yang kemarin TTS kalian itu kan sebenarnya itu saya minta kalian mengidentifikasi ya, paling tidak 5 elemen kan, elemen purpose, question, informasi, konsep, dan kesimpulan. Ternyata kan masih belum apa namanya, belum sempurna, belum bagus, dan saya sudah minta kerjakan ulang tes tengah semesternya. Saya belum periksa ya, karena baru batas waktu memasukkannya kemarin tadi malam ya, sehingga saya belum sempat buka. Nanti saya cek minggu depan kita bisa gunakan waktu 30 menit untuk kita evaluasi. Nah, mari kita lihat 8 elemen penalaran kritis. Ini ungkapan yang apa namanya menggambarkan keseluruhan kegunaan dari 8 elemen penalaran kritis itu. Ini dibuat oleh Richard Paul ya, buku apa namanya, buku pegangan utama yang kita gunakan, yang saya sudah share ke kalian. Bisa ada waktu kalian harus membaca ya supaya memahaminya betul ya. Ketika berpikir selalu untuk sebuah tujuan ya.
dan dalam rangka menjawab pertanyaan. Jadi tidak bisa kita berpikir itu tanpa tujuan ya. Ketika kita menulis, ketika kita presentasi, itu pasti ada tujuannya. Baik secara eksplisit maupun tidak, tetapi dia pasti punya tujuan. Tidak mungkin tidak punya tujuan. Karena kalau tidak ada tujuan, tidak mungkin kita menulis atau tidak mungkin kita berbicara, kan gitu ya. Dan juga dalam rangka menjawab pertanyaan atau persoalan tertentu. Tanpa persoalan, tanpa pertanyaan, kita nggak mungkin menulis. Menulis apa? Ada sebuah pertanyaan yang mendorong kita untuk menulis atau berbicara. Ada persoalan yang mendorong kita untuk menulis atau berbicara. Nah, keduanya itu, ya pertanyaan dan tujuan, itu didasarkan atas konsep tertentu. Tidak mungkin orang berbicara tanpa konsep, ya, atau menulis tanpa konsep. Pasti ada konsep tertentu. Dan dalam menjawab tujuan dan question itu, kita membutuhkan informasi atau kita menggunakan informasi. Tidak bisa tanpa informasi. Saya sudah jelaskan kalian informasi itu apa, ya, tetapi dalam kesempatan ini saya akan jelaskan lagi ya lebih detail supaya kalian paham. Kita gunakan informasi ya, untuk membuat kesimpulan. Tidak bisa ada kesimpulan tanpa informasi. Lalu karena ada kesimpulan, maka akan mengarah kepada implikasi dan konsekuensi. Ya. Dan implikasi-implikasi dan konsekuensi-konsekuensi didasarkan atas asumsi-asumsi tertentu di dalam sudut pandang atau perspektif atau point of view tertentu. Ini kalimat ini sederhana tetapi menggambarkan bagaimana hubungan antara ke-8 elemen pemikiran kritis. Nah, ini satu persatu kita bisa lihat di sini. Ya, pertama purpose. Apa itu purpose? Purpose itu adalah penalaran ya. Jadi karena setiap bernalar atau setiap menulis, setiap berpikir punya tujuan, ya baik tulisan maupun komunikasi ya verbal, maka kita harus pastikan ya purpose itu ada ya eksplisit maupun tidak ya sekali lagi ya. Kalau kita sedang membaca atau mendengarkan kita harus menemukannya ya. Nah, apa itu purpose? Purpose itu adalah objek, tujuan, akhir pandangan atau sesuatu yang ingin dicapai. Dicapai lewat tulisan maupun dicapai dalam presentasi, dalam katakanlah komunikasi. Lalu yang berikut, purpose juga bisa dijelaskan dengan konsep lain, seperti motif, intensi, fungsi. Ya. Misalnya, apa motif kamu menulis itu? Atau apa motif penulis membuat tulisan ini? Atau apa intensi? Apa yang mendorong saya untuk menulis ini atau itu? Apa yang mendorong saya untuk mengatakan ini atau itu? Itu tujuannya. Apa fungsi atau manfaat tulisan ini? Itu tujuannya. Jadi kalian harus paham betul ya. Karena nanti latihan membaca, kalian harus tahu, oh ini berarti purpose pasti ini ya. Karena dengan memahami betul apa itu purpose, maka kalian akan mudah juga mengidentifikasinya di dalam bacaan. Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan purpose adalah apa tujuan penulis? Apa tujuan tulisan ini? Kalau kita sedang presentasi atau membuat tulisan, maka pertanyaannya adalah apa tujuan saya menulis? Apa tujuan tulisan saya? Apa tujuan presentasi saya? Nah, itu yang berkaitan dengan purpose. Apa tujuan dari kebijakan? Misalnya kebijakan pimpinan UKSW untuk mendirikan pusat studi pemikiran kritis. Apa tujuannya? Apa purpose-nya? Atau ketika kalian mendapatkan tugas ini, ya tugas refleksi harian, ya kalian pertanyakan apa tujuan dari tugas ini? Karena tugas calon pasti punya purpose, tidak mungkin tidak punya purpose, tidak mungkin tidak punya tujuan.
Apakah tujuan dari strategi atau eksperimen ini, penelitian ini? Dapatkah tujuan ini dimodifikasi atau dirumuskan dengan cara lain? Apakah tujuan dari bab tulisan ini? Kalau kita sedang mengatakan reading, ya, atau kalau kita menulis pun, kita harus pastikan setiap bab itu punya tujuan. Dan tujuan-tujuan dari setiap bab adalah dalam rangka untuk menjawab tujuan keseluruhan dari buku. Apa tujuan paragraf ini? Setiap paragraf harus punya tujuan juga. Tujuan dari setiap paragraf itu adalah untuk mendukung keseluruhan dari tulisan. Bahkan lebih rinci lagi, apa tujuan kalimat ini? Bisa juga apa tujuan kata ini? Ya, karena apa namanya, pilihan kata dalam menulis atau dalam berbicara itu sangat penting. Apa tujuan pokok dari garis pemikiran ini? Itu semua yang berkaitan dengan purpose. Nah, rumusan tujuan yang baik itu harus memenuhi standar, ya. Ini yang di video pendek itu, ini yang saya jelaskan, ya. Video pendek yang sudah saya kirim ke kalian, ini yang saya jelaskan. Jadi harus menjelaskan, purpose harus bisa memenuhi standar kualitas kejelasan, ya. Clear, clarity, yaitu terkait dengan standar, ya. Artinya tujuan itu tidak boleh bermakna ganda, tidak boleh multitafsir. Sebab kalau multitafsir, kita tidak akan bisa apa namanya menjelaskannya. Sulit kita mencari data untuk support purpose itu. Karena itu purpose harus clear. Yang berikut harus bisa dibedakan dari tujuan-tujuan yang lain. Karena bisa saja kan mirip dengan tujuan-tujuan yang lain. Kita ingin pastikan bahwa ketika kita membuat, apakah menulis atau berbicara, purpose kita tidak lagi sama dengan purpose yang lain yang sudah pernah ditulis atau dipresentasikan. Karena kalau sudah sama persis, lalu untuk apa kita menulis atau presentasi? Cukup sumbernya kita kasih orang untuk mereka apa namanya baca atau dengarkan saja kan. Karena itu kalau kita lakukan maka harus pastikan tujuannya itu bisa dibedakan dari purpose yang lain. Yang berikut yang merupakan syarat dari sebuah purpose adalah novelty. Ada hal kebaruan, ya, ini berkaitan dengan penjelasan tadi, ya, sebelumnya. Yaitu harus ada kebaruan di dalamnya. Lalu yang berikut realistis untuk dicapai. Jangan buat kesimpulan yang bikin pusing sendiri, ya. Jangan buat purpose yang bikin pusing sendiri. Begitu abstraknya, begitu hebatnya, sehingga kita pusing. Misalnya, ya, contoh, ya, purpose adalah salah satu purpose misalnya, jadi dari tugas-tugas mahasiswa, ya tugas sebelumnya, kelas-kelas sebelum kalian, itu adalah menjelaskan tentang dampak COVID terhadap globalisasi. Wah, ini kan judulnya kelihatan bagus ya, dampak COVID terhadap globalisasi ekonomi. Wah, ini bagus, tetapi tidak realistis untuk Anda bahas ya. Menteri Sri Mulyani pun ya kasih dia untuk bahas itu dalam waktu singkat, pasti dia tidak mau. Karena itu tidak mudah, butuh riset yang besar, yang panjang, waktu yang lama untuk bisa menulis tentang itu. Jadi tidak realistis. Ya. Kalau Anda penelitian mungkin 1 tahun ya paling cepat, itu barangkali baru bisa menjawab proposal semacam itu. Ya. Tetapi kalau tidak, maka itu tidak realistis. Ya. Karena itu khusus untuk kalian yang nanti buat writing dan reading, ya, ketika membuat purpose, pastikan purpose sederhana, ya. Simple tapi berkualitas dan bisa dijawab. Bisa dicarikan datanya untuk mensupport itu. Ya. Yang berikut, tujuan harus bisa diuji, harus bisa dicek, ya, harus bisa dijustifikasi. Nah, ambil contoh ya, di tujuan misalnya ini saya kira sudah pernah saya jelaskan ya. Satu, menjelaskan mengapa pendidikan tinggi kurang berhasil melatihkan keterampilan berpikir kritis pada mahasiswa ya. Ini kan sudah jelas ya. Menganalisis hubungan antara faktor keaktifan
berdiskusi di kelas dengan kesuksesan. Ini jelas ya. Jadi ini contoh-contoh tujuan yang jelas. Saya tidak sampai rinci ya, karena nanti mungkin akan dibahas secara khusus lagi ya, bagaimana membuat purpose yang benar ya. Saya akan satu persatu saya akan bahas, jadi tidak lengkap seperti ini. Purpose, question satu-satu ya, supaya lebih dipahami lagi. Yang kedua, question. Question ya, semua penalaran merupakan upaya untuk menemukan sesuatu atau menjawab setidaknya satu pertanyaan atau untuk memecahkan setidaknya satu masalah ya. Itulah question ya. Nah, demikian juga ketika kita menulis atau kita berbicara, pastikan bahwa bicaranya kita itu juga setidak-tidaknya ingin menyelesaikan satu persoalan. Question dapat merupakan formulasi terhadap purpose ya. Jadi kalau purpose itu dalam bentuk pernyataan, maka cukup ganti pernyataan dengan kalimat tanya. Itu paling mudah ya. Nah, ini bagus kalau kalian nanti ya merancang writing atau speaking, itu cukup kalau sudah punya purpose, tinggal ganti dengan tanda tanyanya, jadilah question kan gitu. Itu paling sederhana begitu ya. Question yang baik itu harus dirumuskan juga dengan jelas, ya, persisi, lalu harus memastikan kejelasannya. Maka biasanya question itu bisa diformulasikan dengan kalimat yang lain untuk memastikan bahwa kita pasti ya dengan question itu. Nah, itu berkaitan dengan question ya. Kalau ada pertanyaan yang masih abstrak ya, atau misalnya karena question itu selalu diturunkan dari purpose. Kalau sebuah purpose masih cukup abstrak, maka bisa dirumuskan dalam 2 atau 3 pertanyaan. Ya. Paling tinggi 3 pertanyaan. Sehingga kita bisa mudah untuk membahasnya, mudah mencari informasi atau data agar bisa menjawab question itu. Ingat, jawaban terhadap setiap question harus menggunakan data, bukti, fakta. Jadi tidak boleh hanya opini saja. Arahan untuk menilai elemen pertanyaan. Apakah pertanyaan yang coba dijawab oleh penulis dalam tulisan ini? Apakah pertanyaan pokok yang hendak saya jawab dalam tulisan ini atau dalam presentasi saya? Ya. Atau apakah pertanyaannya jelas atau tidak? Apakah pertanyaannya kompleks atau tidak? Apakah pertanyaan itu menggugah rasa ingin tahu atau tidak? Kalau pertanyaannya biasa saja, tidak menggugah rasa ingin tahu, ya tulisan kita tidak berguna ya. Orang tidak tertarik membacanya atau orang tidak tertarik mendengar presentasi kita. Demikian juga kalau kita sedang membaca tulisan orang, kita bisa menilai ya, aspek questionnya itu apakah clear atau tidak. Masalah yang hendak dijawab benar, jelas atau tidak. Kalau tidak, biasanya hanya muter-muter saja lalu sampai habis waktu tidak menjelaskan apa-apa. Nah, itu question. Jadi prinsipnya question itu mengarahkan kita untuk membahas purpose. Ya. Karena itu question harus relevan dengan purpose. Tidak boleh purpose yang lain, questionnya lain. Tidak boleh. Karena question membantu mengarahkan, mendrive penalaran kita untuk membahas purpose. Ya, kalau contoh tadi ya, maka dari purpose tadi, maka menjadi mengapa pendidikan tinggi kurang berhasil melatihkan keterampilan berpikir kritis pada mahasiswa. Jadi ini reformulasi terhadap purpose tadi ya. Oke, itu question ya. Saya tidak detail untuk setiap aspek ini kan nanti kalian bingung, cukup kalian memahami makna ya dari masing-masing elemen ini supaya membantu kalian ketika membaca tulisan ya artikel yang sudah saya kirim di offline itu untuk mengidentifikasi ya, mengidentifikasi elemen-elemen. Jadi cukup untuk pengenalannya saja. Nanti secara detail dan contoh-contohnya saya akan buat dalam video yang lain yang pendek saja supaya kalian mudah mengikutinya. Karena saya ikuti perkembangannya, kalau buat video yang panjang sekali
1 jam lebih itu biasanya bosan menontonnya ya. Karena itu saya putuskan untuk kalau kalian perhatikan saya sudah buat video-video yang pendek-pendek saja paling banyak 20 menit ya supaya kalian bisa memudahkan mempelajarinya. Oke, yang berikut konsep. Ya, setiap penalaran pasti menggunakan konsep tertentu ya. Konsep adalah ide pokok ya atau penamaan terhadap gejala atau realitas. Jadi kalau kalian membaca atau mendengar presentasi, kata apa yang paling banyak digunakan berulang-ulang itulah konsep sebenarnya. Jadi itu arahan untuk memahami konsep itu seperti itu. Apa yang diungkapkan ulang-ulang itulah konsep. Identifikasi sebuah konsep kunci dan jelaskan masing-masing secara lengkap dan sejelas-jelasnya. Ini maksudnya ketika kalian lakukan reading, yang membaca atau mendengarkan, ya, maka harus memperhatikan semua konsep kunci yang ada untuk diidentifikasi. Apa yang didefinisikan di situ? Apa garis besar yang dijelaskan di situ? Itu namanya konsep. Ya. Konsep itu ingat, clue-nya adalah dia bersifat abstrak. Pertimbangkan atau temukan konsep alternatif atau definisi dari konsep. Lalu yang berikut, cakupan konsep adalah ini, teori-teori, definisi. Kalau kalian ketemu definisi dalam reading, itu konsep. Ya. Jadi kalau kan tugasnya kan minta untuk mengidentifikasi elemen-elemen berpikir dalam membaca kan gitu. Begitu kalian buka bacaan dan ada definisi langsung ambil itu konsep. Ya. Jangan ragu-ragu lagi ya. Lalu teori-teori, ada pendapat bahwa ini sama dengan itu ya, itu teori ya. Seperti ini teori ini E sama dengan MC kuadrat atau ini apa namanya teorema Pitagoras ya. Atau menjelaskannya secara filosofis ya, memberikan apa namanya gambaran, memberikan metafora ya, itu berarti konsep ya. Hukum ilmiah, prinsip-prinsip, model-model, paradigma, jadi ada gambar-gambar skema ya, itu konsep. Jadi ini penanda bagi kalian. Kalian membaca atau mendengarkan begitu yang berkaitan dengan definisi, berkaitan dengan teori, berkaitan dengan prinsip-prinsip, paradigma yang filosofis, itu konsep. Jadi langsung aja masuk, tangkap itu dan masukkan ke dalam elemen konsep. Ya. Pertanyaan untuk melihat konsep, ya. Oh, saya kira ini ya, apa yang saya gunakan dalam pemikiran saya atau apa yang digunakan oleh pemikiran penulis, ya, apa yang digunakan oleh penulis atau oleh pembicara, ya. Apa yang dikatakannya tentang yang dibahasnya itu, itulah konsep ya. Jadi sekali lagi konsep itu sifatnya abstrak ya. Nah, kalau contoh tadi ya, pendidikan tinggi dan keterampilan berpikir kritis, itu konsep ya. Dan nanti juga variannya adalah dia menjelaskan misalnya hubungan antara atau kaitan antara pendidikan tinggi dan keterampilan berpikir, itu konsep ya. Oke, itu sudah berkaitan konsep. Mari kita lihat informasi. Ingat kalau konsep tadi abstrak ya, informasi itu sebaliknya. Informasi itu adalah bukti, fakta, data. Karena itu tidak abstrak. Langsung berkaitan dengan pengalaman. Bisa dialami, bisa diuji, bisa dilihat langsung. Nah, masuk di dalam contoh informasi adalah pernyataan ahli. Ahli ini maksudnya lebih ke pelaku. Misalnya kalau kalian menulis tentang bisnis ikan lele, ya kalian datang wawancara seorang petani yang mungkin tidak sekolah, tetapi dia petani sukses di ikan lele, yaitu ahli. Apa yang dibilang itu data namanya. Itu ya. Oke, waktu masih 10 menit ya. Nanti putus saya akan buat lagi ya, dan kita masuk lagi ya, karena kita menggunakan Zoom free ya, jadi hanya 40 menit. Oke, kembali ke informasi.
Pertama tadi ya pernyataan atau pendapat ahli ya. Yang kedua statistik, grafik ya, seperti yang saya tunjukkan di sini ya. Ya ini sudah ya, ini informasi ya. Angka-angka berapa besar itu, berapa besar ini ya. Yaitu apa namanya yang dimaksud dengan data ya, atau informasi. Yang berikut ya data, tabel, hasil penelitian, diagram, ya, itu adalah data ya, atau informasi. Yang berikut contoh kasus ya. Jadi contoh kasus misalnya orang katakanlah menjelaskan tentang katakan kembali ke tadi ya bisnis ikan lele, lalu dia mengambil contoh kasus misalnya ya contoh kasus pengusaha ikan lele yang berhasil, dia menceritakan tentang bagaimana dia memulai, apa yang dilakukan sehingga dia berhasil ya. Nah itu contoh kasus itu juga termasuk informasi atau data ya. Atau bisa juga dia mengambil data tentang contoh kasus tentang yang gagal misalnya ya. Yang gagal misalnya dia cari contoh orang yang baru memulai tapi langsung mulai memelihara sampai ribuan ekor lele ya. Lalu apa namanya barangkali tidak mampu mengurusnya dengan baik karena kebanyakan barangkali ya lalu gagal ya itu juga contoh kasus ya. Lalu yang berikut fakta dan pengalaman yang dikumpulkan dengan cara apapun juga ya. Dengan cara membaca ya kita membaca dari jurnal ilmiah, kita membaca dari berita-berita news ya tentang katakanlah bisnis ikan lele, kita kembali ke contoh ikan lele ya, dan itu aja contoh ya. Nah, itu juga data ya. Membaca hasil observasi orang lain itu juga data ya. Bahkan pengalaman sendiri itu juga data. Kalau Anda sendiri seorang katakanlah kalau Anda menulis tentang games ya dan Anda seorang gamers misalnya, Anda bisa menceritakan pengalaman Anda tentang memainkan game itu, dan itu juga sudah termasuk informasi yang berharga, data. Tetapi jangan hanya mengandalkan data Anda sendiri ya, karena itu tidak menjamin objektivitas. Anda harus bandingkan juga dengan data yang lain. Ya. Nah, hakikatnya informasi sebagai bahan baku membahas masalah ya, menyusun dan memperkuat argumen dalam mencapai elemen purpose dan question. Ya. Saya kira ini tidak perlu lagi ya. Nah, lalu kita masuk ke asumsi. Apa itu asumsi? Asumsi adalah pernyataan yang diterima sebagai benar atau dianggap benar tanpa harus dibuktikan. Juga dipahami sebagai premis atau kepercayaan yang tidak tertulis. Ya. Sebuah keyakinan yang dianggap bisa sehingga diterima begitu saja. Ya. Misalnya kita ambil contoh gambar ini ya, gambar di latar ini. Orang ini kan dia berasumsi bahwa apa namanya tebing di panjat itu cukup solid untuk menahan beban tubuhnya yang besar ini kan gitu ya. Kalau misalnya dia tidak meyakini itu ya, dia tidak mengasumsikan bahwa apa bateri tebing ini cukup solid menahan dia, ya, maka dia tidak mungkin menggunakan jalur ini untuk hiking kan gitu ya. Nah, itu namanya asumsi. Tidak diungkapkan, tetapi dialah yang membuat asumsi itulah yang menyebabkan orang ini mengambil keputusan untuk mengikuti jalur ini ya. Nah, itu namanya asumsi. Asumsi itu memang dia ada di alam di bawah sadar ya. Yang ada di permukaan adalah informasi yang tadi kita bahas itu dan kesimpulan misalnya. Nah, asumsi berada tidak disadari tetapi dia sangat mempengaruhi informasi dan konklusi. Oleh karena itu dalam berpikir kritis, kita sebagai pemikir kritis, kita harus mengidentifikasi asumsinya. Harus mengurai asumsinya supaya memastikan kita membuat kesimpulan yang benar. Kalau kita tidak menyadari asumsinya, maka bisa saja ya asumsi kita yang salah akan mempengaruhi kesimpulan kita sehingga kesimpulan kita menjadi salah. Ya. Nah, untuk mengetahui asumsi ini misalnya kalau kalian membaca artikel ya, membaca artikel itu
cari tahu latar belakang penulisnya. Itu contoh memahami asumsi dari penulis. Tapi itu jangan dulu ke sana supaya kalian tidak bingung. Cukup pahami saja asumsi itu apa, sehingga membantu kalian dalam apa namanya mengidentifikasinya dalam membaca dan mendengarkan nanti ya. Kalau ini secara detail nanti saya jelaskan secara tersendiri. Asumsi adalah presuposisi, aksioma, sesuatu pegangan yang diterima begitu saja sebagai kebenaran dan mendasari penalaran atau tindakan. Ya. Sekarang kita lihat kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Ya, kesimpulan adalah langkah berpikir, tindakan intelek, atau sederhananya begini, kesimpulan itu adalah jawaban terhadap pertanyaan, terhadap question. Ya. Jadi sekali lagi, ini kesalahan umum, jadi saya harus jelaskan ulang-ulang. Ya. Kesimpulan itu jawaban tuntas terhadap question. Jadi begitu kita tahu purpose-nya apa, question-nya apa, dalam tulisan kalau kalian lakukan critical reading ya atau listening, begitu tahu purpose-nya, itu sudah bisa diduga tanpa disebutkan pertanyaannya, question-nya pun kalian harusnya sudah paham ya. Atau ada juga yang hanya menjelaskan question, pertanyaannya. Itu kalaupun purpose-nya dia tidak eksplisitkan, tetapi kalau sudah tahu question-nya, berarti kalian sudah tahu harusnya purpose-nya apa ya. Nah, kalau sudah tahu purpose dan question, maka itu mudah cari kesimpulannya. Kesimpulannya adalah apa jawaban terhadap question-nya itu. Itulah kesimpulan. Jadi itu tinggal cari tahu saja kesimpulannya, dan kesimpulannya itu harus didukung oleh informasi dan data. Itu yang kalian harus perhatikan. Kalau tidak, maka itu yang menjadi kritisnya kalian di situ, mengkritiknya ya. Wah, bahwa kesimpulan ini ternyata datanya tidak cukup sebenarnya, misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi oke. Kesimpulan adalah langkah berpikir, tindakan intelek yang dengannya seorang membangun makna baru berdasarkan data, fakta, informasi yang ada. Ingat, tekanannya adalah berdasarkan data, fakta, informasi yang ada. Nah, kalau kalian baca rumusan ini, rumusan kesimpulan adalah langkah dan seterusnya. Ini kesimpulan, rumusan ini sendiri menggambarkan sebuah teori ya. Jadi ini supaya saya kaitkan dengan tadi yang menyampaikan apa itu konsep. Ini konsep ini sebenarnya ya. Nah, kesimpulan itu menyarankan agar kita sampai pada keputusan atau pendapat tentang alasan berdasarkan fakta dan bukti. Nah, keputusan ini yang disebut dengan kesimpulan. Ya. Jadi keputusan tentang questionnya itu, pertanyaannya begini, maka apa keputusannya? Berdasarkan data yang ada, keputusan yang merupakan jawaban terhadap question itu, itulah yang disebut dengan kesimpulan. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan berkaitan kesimpulan ya, tetapi prinsipnya kesimpulan adalah ya interpretasi terhadap data, solusi terhadap question ya, itu semua yang disebut dengan kesimpulan. Ya. Dan yang berikut yang harus menjadi pegangan kalian adalah bahwa kesimpulan itu biasanya di alinea terakhir ya, dari tulisan, sebuah tulisan, biasanya begitu ya. Umumnya dia berada di alinea terakhir. Dan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan itu, misalnya kalimat dengan demikian, maka itu dan seterusnya, itu biasanya kata-kata yang menunjuk kepada kesimpulan. Ya. Tapi nanti itu saya jelaskan secara detail ya, kesimpulan itu. Tapi yang penting kalian paham apa itu kesimpulan ya, supaya membantu kalian dalam melakukan identifikasi ya, terhadap kesimpulan. Ini contoh ini yang saya sudah pernah gunakan ya. Ini misalnya kalau purpose-nya adalah menjelaskan bahwa katakanlah makanan kalian itu tidak boleh dilegalisasi ya, dan question-nya adalah bolehkah makanan kalian dilegalisasi, maka kesimpulannya adalah bahwa makanan kalian berdasarkan data temuan, informasi hasil penelitian yang digunakan, maka sampai pada kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan ini ya adalah bahwa katakanlah makanan kalian tidak boleh dilegalkan. Lalu kalimat berikutnya, sebab banyak cara alami ya untuk memproduksi makanan-makanan sehat ya, katakanlah begitu. Nah, itu contoh kesimpulan ya.
Jadi kalian bisa ini menjadi gambaran bagi kalian untuk membaca, ya, melakukan reading maupun listening, tapi sekaligus juga ketika merancang writing dan speaking atau presentasi kalian. Yang berikut implikasi. Ya. Implikasi itu adalah klaim atau kebenaran yang menjadi runtun logis, ya, atau akibat logis yang mengikuti kesimpulan. Ya. Jadi kelanjutan dari kesimpulan. Sederhananya, ketika kita mengatakan bahwa kesimpulannya seperti tadi, bahwa makanan kalian tidak boleh dilegalkan, apa implikasinya? Ya, kalian bisa bayangkan, itu implikasinya banyak itu. Ya. Implikasinya apa namanya, pabrik-pabrik Pengalengan akan tutup, lalu apa namanya, rantai-rantai bisnis berkaitan dengan itu semua tutup, kan gitu ya. Nah, dan seterusnya. Antara lain itu ya, implikasi lain adalah bahwa pemerintah mengeluarkan undang-undang atau aturan untuk melarang itu ya, lalu mencari alternatif pekerjaan bagi para pekerja yang apa namanya PHK akibat tutupnya pabrik Pengalengan. Itu kan itu yang dimaksud dengan implikasinya. Jadi dalam berpikir kritis, implikasi itu setiap kesimpulan itu kita harus pikirkan baik-baik implikasinya. Nah, gunanya apa? Supaya kita tidak sembarangan membuat kesimpulan. Ya. Itu sebabnya tokoh-tokoh publik kalau berbicara itu harus hati-hati, karena apa? Implikasi dari pernyataan mereka bisa diikuti oleh para pengikut mereka di bawahnya. Jadi kalau kesimpulan-kesimpulan yang berbau politik, itu implikasinya bisa berbahaya gitu. Nah, karena itulah saya ulang-ulang mengatakan bahwa seorang pemikir kritis adalah orang yang bijak, wisdom. Tidak bisa tidak, kalau tidak bisa berbahaya. Ya. Nah, itu contoh kesimpulan. Ya. Oke, saya kira itu sudah gambaran umum tentang kesimpulan. Ya. Lalu tentang implikasi, ya, dan konsekuensi. Dan yang berikut adalah sudut pandang. Ya. Sudut pandang itu bahasa sederhananya adalah sudut bidik. Ya. Dari mana kita hendak mengambil gambar gunung Merbabu. Ya. Kita mencari angle yang tepat, ya, mencari sudut bidik yang tepat, unik, ya, sehingga tidak sama dengan hasil bidikan orang lain. Nah, demikian juga sebenarnya dalam menulis atau dalam berbicara, kita harus cari angle, cari sudut pandang supaya unik, tulisan kita unik, presentasi kita unik, ya, pembahasan kita unik, tidak sama dengan yang lain. Nah, itu cari sudut pandang. Itu dimaksud ya. Nah, demikian juga ketika kita membaca tulisan orang lain ya, atau mendengarkan presentasi orang lain, ya kita cari sudut pandangnya. Sudut pandang apa yang digunakan? Angle apa yang digunakan? Sudut pandang atau point of view secara harafiah berarti tempat dari mana suatu dilihat. Ya. Posisi mental yang membentuk sudut pemahaman, termasuk juga apa yang Anda lihat dan bagaimana melihatnya. Apa yang penulis lihat atau pembicara lihat dan bagaimana cara dia melihatnya. Itulah sudut pandang. Nah, istilah lain adalah dari point of view adalah frame of reference, perspective, orientation, world view dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh sudut pandang. Ya. Sudut pandang bisa juga, misalnya kita Anda membahas sesuatu ya, bisa lihat dari aspek orientasi gender, orientasi seks, ya gender. Bisa juga melihatnya ini dari Richard Paul ya, bisa lihat dari periode waktu tertentu. Misalnya Anda ingin membahas fashion ya dari sudut pandang abad 16 misalnya. Ya. Bayangkan model fashion abad 16 itu kayak apa ya? Itu pasti kan menarik ya. Atau abad 17, atau abad 18, atau abad 20. Atau bahkan Anda ingin futuristik, mencoba membayangkan model fashion di abad 22 misalnya ya. Nah, itu juga sudut pandang namanya ya. Yang berikut bisa juga membahasnya dari budaya tertentu, budaya barat, budaya timur, budaya Amerika dan seterusnya. Jadi itu contoh-contoh ya, sudut pandang. Anda bisa juga membahas dari sudut pandang sebagai milenial, kan bisa juga. Itu boleh. Tergantung apa yang mau dibahas ya. Jadi sudut pandang itu ditentukan oleh apa yang mau kita bahas ya.
Nah, saya kira itu ya, itu apa namanya perkenalan ya, introduksi dari 8 elemen penalaran yang kalian gunakan untuk ya latihan reading ya maupun latihan apa namanya listening ya. Bahkan ada mau bertanya saya persilakan. Silakan ada yang mau bertanya berkaitan dengan 8 elemen ini. Silakan. Maaf Pak, mungkin saya ingin bertanya Pak. Silakan, Anthony, Gabriel ya. Jadi saya ingin bertanya mengenai informasi lagi Pak. Jadi kan dalam informasi itu kan mengenai data lalu hasil riset gitu Pak. Kan juga dikatakan ada fakta dan pengalaman yang dikumpulkan dengan cara apapun Pak. Berarti sebenarnya dalam misalnya contohnya dalam pengerjaan TTS kemarin Pak begitu, kalau misalnya kita menggunakan informasi itu misalnya berdasarkan pengalaman seseorang atau misalnya ahli gitu Pak. Apakah itu juga sebenarnya bisa Pak begitu? Ya bisa ahli yang berkaitan dengan topik yang kita bahas, ya kan? Ya itu bisa. Ahli itu dalam pengertian pelaku ya, bukan ahli dalam pengertian teoretisi. Kalau ahli dalam pengertian dia pakar akademik, dia profesor di situ, ya itu mungkin masuk ke konsep, ya kan? Jadi itu harus hati-hati. Ahli itu harus dimengerti di dalam dua itu. Apakah dia ahli itu dan dia sampaikan itu abstrak, berarti masuk ke teori. Tapi kalau dia sampaikan itu adalah hasil risetnya dia, hasil pengamatannya dia, maka itu masuk di dalam informasi. Begitu, Antoni. Saya tekankan itu karena bisa saja ambil contoh tadi peternak lele misalnya, mungkin tidak sekolah, tapi dia bisa disebut sebagai ahli dalam hal memberikan informasi karena dia memang pelaku yang sudah fasih misalnya ya. Itu juga masuk ahli. Begitu Antoni. Atau yang kamu maksud seperti apa? Sorry, Gabriel ya, Gabriel. Iya Pak, jadi mungkin misalnya pengalaman itu berarti mungkin pernyataan dari orang yang melakukan itu ya Pak langsung begitu, bukan hanya secara teori begitu ya Pak. Betul. Berarti sebenarnya jika misalnya ada misalnya praktisi dari topik yang dibahas begitu Pak, itu berarti dapat dimasukkan di informasi ya Pak begitu. Ya, persis. Persis, itu masuk. Baik Pak, mungkin sekian saja Pak. Terima kasih Pak. Nah, bagus ya pertanyaan. Bahkan seperti saya ambil contoh anak kecil yang gamers pun kalau kamu menulis tentang games, kamu tanya dia dan dia sampaikan, ya itu informasi. Informasi yang termasuk informasi pakar terlaku gitu loh. Ya. Kalau dia memang sudah jago di games itu dan kamu sedang menulis tentang games itu, ya dia adalah informasi kunci. Dia masuk dalam informasi yang berharga ya, yang sangat dibutuhkan untuk itu. Bagus, Gabriel. Terima kasih. Silakan, ada lagi? Pak, berarti setelah ini dijelaskan tentang critical critical speaking and critical reading ya tadi. Oke. Iya Pak, oke. Itu aja Pak. Yang dijelaskan template-nya. Jadi template-nya supaya kalian bisa pakai baik untuk listening maupun reading maupun nanti writing dan speaking ya. Jadi kalau listening dan reading itu kan membaca pikiran orang lain, ya kan? Tetapi untuk writing berarti pikiran kalian yang membangun struktur penalarannya gitu ya. Berdasarkan standar kritik, critical thinking kan gitu kan. Itu yang dimaksud. Oke, baik Pak. Oke, silakan. Ada lagi? Harus tanya apa harus jelas ya supaya kalau kita suruh masuk ke template baru ada tanya mundur ke belakang lagi ya. Saya ingin pastikan semua sudah apa namanya jalan. Saya yakin kalau kalian nonton video pendek tadi itu mudah memahaminya ya. Tapi tidak apa-apa. Ini saya yakin penjelasan tadi juga sudah memudahkan ya. Nah, kalau apa namanya? Kalau tidak ada, saya kasih waktu kalian 15 menit untuk membaca link yang sudah saya kirim, yaitu apa namanya
penjelasan tentang Omicron dari WHO ya, berita BBC. Lalu kalian coba buka template ya, lalu kalian coba menulis itu, purpose-nya apa, purpose dari tulisan itu apa, lalu informasinya apa, lalu apa namanya, konsepnya apa dan seterusnya ya. Coba ini latihan ya. Jadi saya kasih waktu 20 menit aja. Setelah itu saya akan buka kasih link baru ya, lalu kita masuk dan saya jelaskan template sambil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Gitu ya. Mengapa saya ingin kalian langsung fase itu supaya minggu depan itu kita fokus untuk dalam tanda kutip ya bimbingan untuk rancangan tulisan kalian gitu loh. Karena itu kan untuk TAS. Jadi kalau kita maksimalkan waktu lebih banyak untuk bimbingan itu, maka saya yakin TAS kalian bagus ya. Jadi tulisan kalian bagus, demikian juga presentasinya bagus ya. Oleh karena itu kita maksimalkan di latihan ini. Kalau hari ini saya jelaskan template, tetapi kalian sudah apa namanya bisa latihan readingnya itu, reading saja ya, readingnya. Nanti apa namanya listeningnya, videonya yang 3 menit itu nanti minggu depan. Maksudnya kalian kerjakan tapi minggu depan baru kita bahas sebelum masuk ke tulisan. Jadi sekali lagi, apakah ada yang masih bertanya berkaitan dengan elemen ini atau 8 elemen ini atau tidak? Kalau tidak, saya akan tutup dan saya kasih waktu kalian 20 menit untuk membaca dan mengidentifikasi ya. Saya kira bacaannya kan sudah ada di F-Line ya, dari BBC ya. Jadi tentang Omicron. Nah, silakan dibuka lalu kalian baca dan langsung identifikasi ya. Mana apa purpose-nya, apa konsepnya, apa informasinya ya, sampai kesimpulan 8 elemen itu ya. Kerjakan saja, jangan takut salah. Salah itu bagian dari belajar. Ya. Jadi harus berani lakukan ya, supaya kita lihat sehingga dari situ baru kita tahu mana salahnya. Justru ada salah itu yang akhirnya dijelaskan pasti akan mengerti lebih baik. Ya. Biasanya kayak gitu ya. Kalau kita salah lalu diberitahu itu kita akan ingat terus sampai seumur hidup biasanya.